Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel Oci Room. Oke, jadi aku take video lagi, mumpung anaknya anteng. Di sini aku bakal ceritain gimana pengalaman aku melahirkan sesar dengan pelayanan BPJS. Karena banyak banget yang denger itu pelayanan melahirkan dengan BPJS itu aura-auran atau gimana ya, jelek dibandingkan dengan bayar. Awalnya sih aku takut ya, Bun, mau melahirkan secara sesar menggunakan BPJS. Aku dengar cerita dari teman-teman aku di Instagram, katanya aku nggak diurus, aku dicuekin sama susternya, aku obatnya yang jelek dikasih. Sempat parno juga karena hal itu. Salahku sih tanya-tanya itu sih, cuma aku pengen tahu aja gitu loh, kalau melahirkan secara sesar dengan BPJS tuh gimana sih pelayanan dari pengalaman temen aku kayak gitu loh, Bun. Terus akhirnya aku memberanikan diri, bukan hanya memberanikan diri karena emang terpaksa, karena nggak ada budget buat melahirkan dengan bayar, apalagi melahirkan sesar atau normal di Denpasar itu lumayan mahal. Kalau sesar itu tanpa BPJS sekitar 15 juta ke atas. Wow. Lumayan buat modal usaha kan, Bun. Terus akhirnya ya udah deh, aku memberanikan diri untuk daftar kan. Apapun yang terjadi, misalnya nanti dapat pelayanan yang kurang baik gitu, ya udahlah gitu. Kemudian aku melahirkan itu kan tanggal 9. Aku dapat jadwal itu tanggal 9 September 2020 jam 6. Jadi aku udah ke rumah sakit itu jam 4 pagi. Sebelum subuh aku udah kesana standby, urus administrasi dulu. Kemudian setelah tunggu giliran, akhirnya aku masuk ruang tunggu gitulah buat antrean mau dioperasi. Di sana aku tunggu dulu dari jam 5 lah, aku diurus sama suster itu dari dibuka bajunya, maksudnya ya diganti bajunya buat baju melahirkan, buat baju operasi, terus dibersihkan sebelum operasi itu berjalan supaya siap gitu dibawa ke dokternya di ruang operasi kayak gitulah, Bun. Akhirnya aku masuk ruang operasi itu jam 6 ya kalau nggak salah ya, enggak, jam 6.30-an. Kemudian di sana aku benar-benar takut banget karena aku dengar informasi kalau suntik tulang belakang itu sakit banget katanya. Kan aku udah diinfus dari tempat ruang tunggu itu ya, Bun, dari pas ganti baju itu. Kemudian aku setelah dibawa ke ruang operasi itu, di sana aku mulai disuntik tulang belakang dulu pertamanya kan. Apa sih, di punggung itu loh, Bun. Halo sayang, halo, ketawa dulu, senyum dulu. Nah, di sana aku disuruh miring gitu kan. Akhirnya aku dengan bismillah, oke, disuntikkan. Dan karena itu disemprot dengan alkohol, mungkin ya, itu dingin banget di belakang, aku nggak begitu merasakan sakit. Masya Allah, itu disuntik dan ya udah selesai disuntik, kata susternya. Wah, ternyata nggak sesakit yang orang-orang bilang. Tapi mungkin orang-orang ada yang merasakan sakit ya. Kalau aku padahal udah siap banget dengan sakit yang ada. Cuman pas disemprot alkohol yang dingin itu udah ngerasa, oh, I'm okay gitu loh, Bun. Nggak sesakit itu, Bun, asalkan kita ikhlas dan bismillah aja awalnya. Kemudian dari sana mungkin udah nggak ngerasain itu, beberapa menitnya udah nggak ngerasain kaki itu bernyawa, udah melayang ya. Cuma di atas itu kita tetap sadar. Kemudian akhirnya operasi dilakukan, Bun. Tentunya ditutup, jadi dari perut ke bawah itu nggak kelihatan, tapi kita bisa merasakan, Bun. Tahu nggak rasanya kayak apa? Kayak perut kita tuh digoyang kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Itu aja yang aku rasain. Itu mungkin aku ngerasain sekitar 10 menit. Jadi kayak dari dokter kanan sama suster kiri itu kayak dioper-oper gitu perutku.
Itu aja sih yang aku rasain, nggak ada sakit sedikit pun. Nah, akhirnya operasi itu berjalan dengan lancar dan itu cepet banget. Dokternya emang the best banget, karena dokter yang aku pilih itu dokter yang favorit di sana. Terus akhirnya udah selesai itu sekitar 30 menit aku operasi. 30 menit apa 15 menit kali ya, akhirnya aku keluar. Dan anak aku kan pas anak aku keluar tuh aku dikasih lihat gitu, Bu, anaknya sudah lahir ya, laki-laki gitu dibilang. Cuma gimana ya, jeleknya gimana, aku nggak dapet apa namanya itu ya, yang baby ditaruh di dada itu loh Bun. Jadi babyku nggak ditaruh di dadaku buat nyari puting susuku. Jadi dia langsung ditaruh di box buat dimandiin, dibersihkan dulu dan ditaruh langsung. Kemudian ayahnya dipanggil buat azanin gitu. Jadi ya habis aku operasi, aku langsung dibawa ke ruang observasi untuk pemulihan dari bius yang ada. Nah di sana lumayan lama banget aku kembali normal, kaki aku bisa digerakin gitu. Sekitar 3 jam aku nunggu baru bisa semua kembali normal. Setelah itu anak aku dibawa ke ruang bayi, dan aku boring banget sih waktu di observasi itu, nggak bawa HP soalnya. Jadi aku bener-bener krik-krik banget nungguin kaki aku kembali normal. Kemudian setelah normal semua, dicek, akhirnya aku bisa ke ruang ke kamar pasien gitu. Nah kalau BPJS yang aku pakai itu BPJS kelas 1. Kelas 1 itu satu ruangan berdua Bun, walaupun COVID kemarin tetap berdua satu ruangan. Dan ya alhamdulillah sih nggak apa-apa ya, nggak kena COVID. Alhamdulillah. Kemudian di sana aku dirawat itu 3 hari dan aku benar-benar mendapatkan pelayanan yang sangat baik walaupun menggunakan BPJS ya. Jadi di sana aku dimandiin sama susternya, digantiin popokku, kemudian dibersihin lukanya, dikasih obat, bener-bener dengan kasih sayang gitu. Nah waktu itu juga apa ya, aku hari kedua tuh sempet pingsan karena aku memaksakan diriku untuk pipis. Hari kedua sih itu, pipis ke toilet, padahal nyawaku tuh belum sehat seperti itu. Kemudian aku sempoyongan gitu di toilet, jadi pingsan. Tapi habis itu langsung dibantu nama suster-suster, disuruh istirahat, tenang dulu gitu. Itu pengalaman aku sih Bun. Jadi buat bunda yang mau habis melahirkan sesar, apalagi operasi besar seperti itu, santai aja dulu di kasur lah gitu. Bunda-bunda yang tanya, aku dikasih obat apa? Aku dapat obat standar dari rumah sakit yang sesuai dengan gininya BPJS. Itu kayak paracetamol, penghilang rasa sakit, asam mefenamat, kayak gitu aja. Dan aku 1 minggu setelah operasi udah bisa jalan, udah bisa jongkok, duduk di bawah, alhamdulillah. Dan aku nggak pakai obat Cina. Awalnya aku emang tergiur banget pakai obat itu karena katanya seminggu udah bisa jalan, seminggu udah bisa gini gitu. Tapi ternyata aku tanpa beli obat yang Cina yang mahal itu, kan lumayan ya, 1 jutaan, 1.500.000 malah di sini. Aku bisa jalan 1 minggu dan ya semua baik-baik aja kok tanpa obat itu guys. Jadi percayalah, percaya aja dulu sama obat dokter. Nanti kalau misalnya gimana-gimana mungkin baru ya beli kayak gitu. Jadi buat bunda yang nggak punya budget lebih, jangan memaksakan dulu untuk beli sesuatu yang di luar kemampuan kita. Tapi kalau yang mau beli dan coba sih it's okay aja ya. Cuma aku kemarin nggak beli dan ternyata cuma pakai paracetamol, asam mefenamat sama obat waktu itu cuma pelancar ASI. Itu luka aku cepet banget keringnya, dan 1 minggu atau 1 bulan itu udah bisa dilepas dan udah kering deh gitu. Jadi itu aja sih pengalaman aku. Tapi buat bunda yang punya biaya, it's okay melahirkan dengan bayar. Mungkin akan mendapatkan pelayanan yang lebih spesial. Tapi kalau menurut aku, dengan nggak bayar atau dengan pakai BPJS itu aja pelayanannya udah oke kok. Kalau di rumah sakit yang aku kemarin sih ya.
Cuma beberapa aku lihat video review melahirkan juga is okay, nggak buruk-buruk amat pelayanan dari suster walaupun kita menggunakan BPJS seperti itu. Oke, semoga ini bisa mengurangi ketakutan para bunda. Anak aku mulai nggak diam-diam. Duduk sayang. Ketakutan para bunda yang mau melahirkan secara sesar atau melahirkan dengan menggunakan BPJS, takut nggak dapat pelayanan yang baik, itu hilangkanlah dari pikiran buruk kita, positive thinking aja, insya Allah dilayani dengan baik, seperti itu. Oke, itu aja video dari Ibu Zio. Sekarang kita tutup video ini. Buat bunda-bunda yang mau tanya-tanya bisa di komen ya. Jangan lupa like, komen, subscribe channelnya Bunda Oci ya. Dadah.